Tes. Oke, sorry. Ini ada tadi pas kita mau lanjut nomor 4 ini entah something problem, jadi kebagi dua videonya, jadi nanti bakal saya jadiin satu aja. Nah, untuk nomor 4 sendiri kita punya informasi ini dari nomor 3 ini katanya foton ini dipancarkan mengakibatkan transisi rotasi dari Z sama dengan 3 ke Z sama dengan 4. Yang dimana momen inersianya itu berapa? Oke, jadi berarti ini kita ibaratkan sebagai perubahan energi lah ya. Jadi energi ini dipakai untuk dari E3 ke E4. Yang dimana untuk rumusnya sendiri adalah EJ sama dengan J kali J tambah 1 dibagikan dengan 2I dikalikan dengan yang namanya H per 2Pi. Seperti itu ya. Ya udah, berarti untuk mencari E3 terlebih dahulu, berarti 3 dikali 4 gitu kan ya. Karena kan 3 kali 3 tambah 1 dikalikan dengan H per 2I kali 2Pi. Nah, berarti ini tinggal kita coret ya. Nah, berarti hasilnya ini akan setara dengan yang namanya untuk E3-nya sendiri adalah 3 kali H per 3H per I kali dengan Pi. Terus kemudian untuk E4-nya sendiri sama dengan 4 kali 5 gitu kan ya, kali H per 2I kali dengan 2Pi. Sehingga ini bisa kita coret gitu ya. Habis dibagi, sehingga berarti jadinya sisanya adalah untuk terkait dengan E4 sama dengan 5H per I dikalikan dengan Pi. Ya udah, berarti nilai daripada 1,65 kali 10 pangkat min 21 itu digunakan untuk ini. Jadinya berarti 5H dikurangkan dengannya per I kali Pi dikurangkan dengan 3H per. Nah, ini kan sama aja bentuknya begini nih. Ini sama bentuknya kayak 5 kali H per I kali Pi dikurangkan dengan 3 kali H per I kali Pi. Sehingga 1,65 ini kali 10 pangkat min 21 setara dengan yang namanya 2 kali H per I dikalikan dengan Pi. Sehingga berarti I-nya sendiri itu setara dengan 2 kali H per 1,65 alias berarti nilai E-nya kita tulis E aja deh ya, biar nggak kepanjangan. Kita bilang saja ini adalah terkait dengan E, berarti 2 kali dengan H per E dikalikan dengan Pi. Ya udah, kita hitung ya terkait dengan ini jadinya untuk nomor nomor 3 ya. Nah, kita hapus dulu untuk yang di sini karena pasti nggak bakal muat tuh ya. Oke, yaudah kita masukkan terkait dengan berarti I sama dengan 2 kali 6,62 kali dengan 10 pangkat min 34 dibagi dengan yang namanya 1,65 kali dengan 10 pangkat min 21 dikalikan dengan Pi-nya adalah 3,14. Nah, yaudah coba kita cek dulu gitu kan ya. Nah, berarti 2,66 dikalikan dengan 6,62 terus kemudian dibagi dengan yang namanya 1,65 kali dengan 3,14. Jawabannya itu adalah 2,55. Nah, tapi di sini juga 2,55-nya sendiri itu setara dengan yang namanya kali 10 pangkat minus daripada 13 kg meter kuadrat. Nah, ini yang saya agak ragu nih, karena apa? Ketika perhitungan I ini kebanyakan angkanya cukup kecil banget gitu loh. Bahkan ini jauh banget dari pilihan yang ada gitu. Nah, ini jawabannya nggak ada. Ya, apa nggak ada? Nah, ternyata, setelah saya ulik bahwasanya ini ada kesalahan rumus sebenarnya, ya. Jadi sebenarnya terkait dengan rumus, ini sebenarnya gini aja. Ini untuk perhitungan delta E-nya itu sendiri itu ya benar, tadi udah benar. Ya itu adalah menghitung yang namanya E4 sama E3-nya berapa. Nah, tapi rumusnya salah. Jadi energi rotasi untuk bilangan kuantum rotasional J atau EJ sama dengan J
kali dengan J tambah 1, oke, dibagi dengan yang namanya 2I dikalikan dengan H bar kuadrat. Nah, di mana gitu ya, di mana terkait dengan H bar ini itu bisa kita hitung dengan yang namanya H bar itu adalah pendekatan daripada reduksi konstanta Planck yang dibagi dengan yang namanya dengan cara membagi konstanta Planck itu sendiri dengan 2pi atau setengah daripada hasil pembagian H dengan pi itu sendiri. Nah, jadi rumusnya itu yang benar kalau emang mau di versi panjangin aja ya. J kali J tambah 1 dikali dengan yang namanya ini berarti per 2I. Nah, I ini adalah momen inersia ya. Dikalikan dengan yang namanya H per 2pi kuadrat. Berarti nilai EJ-nya sendiri ini berarti kan setara dengan yang namanya apa? Ya H kuadrat per 4pi kuadrat. Gitu. Ya udah. Berarti terkait dengan yang J yang pertama ini ya kan, J kali J tambah 1 dibagi dengan 2I dikalikan dengan yang namanya ini adalah H kuadrat, ini dibagi dengan 4pi kuadrat. Nah, ya udah, berarti E4 sendiri berarti sama aja kayak 4 dikali dengan 5 dikali dengan kan kalau kita lihat kan sebenarnya yang berubah cuman ininya doang ya. Jadi kita masukin ininya dulu aja. Dibagi dengan 2I, dibagi dengan 2I kali 4pi kuadrat. Sehingga kita coret nih 4 sama 4 di sini. Nah, berarti apa nih? Ya, ini jadinya adalah 5/2 gitu ya. Berarti 5/2. 5/2 5/2 dikalikan dengan yang namanya H kuadrat per I kali dengan pi kuadrat. Nah, kemudian untuk E3 nya sendiri berarti 3 dikali dengan 4 kali dengan H kuadrat per 2I kali 4pi kuadrat. Berarti E3 nya sendiri itu setara dengan yang namanya, nah ini coret nih, jadinya berarti 3/2 kan. Nah, 3/2 kali H kuadrat per I kali pi kuadrat. Yang berarti perubahan energinya itu setara dengan yang namanya E4 kurang E3. Berarti E delta E nya sama dengan 5/2 kali dengan sesuatu. Intinya saya bulatin aja biar nggak ini. Dikurang dengan 3/2 kali dengan sesuatu. Berarti hasilnya apa? Ya, berarti hasilnya adalah 2/2 sesuatu. Artinya berarti perubahan energinya itu setara dengan namanya sesuatu itu sendiri. Apa itu sesuatunya? Yang ini. Ya, ini sesuatunya tuh ini. Ya. Ya udah, berarti so ini kita hapus terlebih dahulu. Nah, jadi yang delta E yang di sini itu yang dipakai 1,65 gitu. Ya udah, berarti lanjut 1,65 kali dengan 10 pangkat min 21 sama dengan H kuadrat gitu ya, sama atau ini saya tulis ulang lagi deh. Delta E nya setara dengan yang namanya H kuadrat per I kali dengan pi kuadrat. Berarti H-nya sendiri adalah 6,63. 6,63 kali 10 pangkat min 34 kuadrat dibagi dengan yang namanya I dikalikan dengan 3,14 kuadrat. Sehingga untuk mencari I sendiri apa? Ya, I sama dengan, nah berarti I sama dengan 6,63 kali dengan 10 pangkat min 34 kuadrat dibagi dengan yang namanya 1,65 kali 10 pangkat min 21 dikalikan dengan 3,14 kuadrat. Berarti nilai I-nya berapa nih? Nah, kalkulator dong ya kan. Oke, wait. Ini jadinya adalah 6,63 kali dengan 10 pangkat min 34 dibagi dengan 1,65 kali 10 pangkat min 21 dikalikan dengan 3,14 kuadrat. Maka jawabannya adalah 2,7. 2,7 kali 10 pangkat min 47 kg meter kuadrat. Nah, dengan begini gimana? Yaps, bener banget ada jawabannya. Jadi nomor 4 jawabannya adalah yaps yang B. Jadi ada revisi ya terkait dengan rumus yang ada di
materinya, yaitu adalah terkait dengan E sama dengan J sama dengan J kali J tambah 1 dibagi dengan 2I dikalikan dengan hanya itu adalah H kuadrat, terus bawahnya 4Pi kuadrat ya. Sesuai dengan yang tadi saya jabarkan ya. Nah, nomor 5-nya, dari soal nomor 4, hitunglah jarak internuklir alias R-nya ini. Nah, baru di nomor 5, nah intinya berarti kita udah punya informasi ya bahwasanya untuk nomor 4 ini 2,7 gitu ya I-nya. Ya udah, untuk nomor 5 kita tahu bahwasanya untuk menghitung I gitu ya. Untuk menghitung I itu kan bisa kita gunakan M aksen, I sama dengan M aksen kali dengan R kuadrat. Nah, I-nya berapa? 2,7. 2,7 kali dengan 10 pangkat min 47, di mana M aksennya adalah 1,579 kali 10 pangkat min 27 kali dengan R kuadrat. Berarti nilai R kuadratnya setara dengan 2,7 kali 10 pangkat min 47 dibagi dengan yang namanya 1,579 kali 10 pangkat min 27. Berarti nilai R-nya sendiri adalah akar kuadrat dari hasil pembagian ini kan. Nah, jadi ini langsung aja nanti kita kalkulator aja. 1,579 kali 10 pangkat min 27. Maka nilai R-nya nih berapa? Ya udah. Berarti akar kuadrat dari 2,7 kali dengan 10 pangkat min 47 per 1,579 kali dengan 10 pangkat min 27. Jawabannya adalah 1,3 1,3 1 kali dengan 10 pangkat min 10 meter. Nah, tapi di sini dalam satuan meternya nggak ada nih jawaban yang sesuai. Tapi ada Armstrong. Ya, jadi kita rubah. 10 pangkat min 10 itu udah Armstrong. Jadi jawabannya adalah 1,31 Armstrong, alias jawabannya adalah Yaps yang A, seperti itu ya. Jadi dari ini untuk rumus yang digunakan di nomor 4 terkait dengan materi yang ada di bukunya, tinggal dikoreksi aja ya, atau tinggal mungkin tinggal dibenerin aja terkait dengan rumusnya ya. Nah, kita hapus untuk nomor 2 sampai nomor 5-nya ya. Setelah banyak drama ternyata rumusnya yang salah. Oke, nomor 6 kita punya informasi ditanya momen inersia dan energi rotasi tingkat pertama molekul hidrogen yang memiliki, kita punya informasi bahwasanya R-nya itu 0,74 Armstrong, alias R-nya itu setara dengan 0,74 kali dengan 10 pangkat min 10 meter. Yang ditanya adalah momen inersia. Nah, momen inersia sendiri kita tahu bahwasanya terkait dengan momen inersia itu kan untuk yang A ya, berarti ya I sama dengan M aksen kali dengan R kuadrat. Nah, untuk mencari M aksennya gimana? Nah, M aksennya itu kan bisa kita cari dengan yang namanya M1 kali dengan M2 per M1 ditambahkan dengan M2. Nah, karena berhubung gitu ya, karena kan ini adalah nyampur H dengan H gitu ya. Beda sama di nomor sebelumnya terkait dengan H dengan Cl kan gitu. Nah, jadi 1 sama 2-nya itu pasti punya nilai yang sama. Yaitu berarti ini M aksen sama dengan M dikalikan dengan M. Karena berhubung juga hidrogen itu kan punya nomor atom itu cuma 1 ya. Jadi massa protonnya itu cuma satu kali massa protonnya itu sendiri. Nah, ini berarti mungkin kita tulis M, atau ya bolehlah ya massa atom hidrogen mungkin MH aja deh. Kita tulis MH. Terus ini MH ditambahkan dengan MH. Berarti M aksen sama dengan MH kuadrat atau MH dikali dengan MH per 2 kali MH. So berarti apa? Ya berarti bisa kita bilang ini sama ini habis dong, ya kan? Berarti massa tereduksinya adalah massa hidrogen dibagi dengan 2. Ya udah, berarti M aksennya sama dengan massa hidrogennya itu sebesar 1,6726 kali dengan 10 pangkat min 27 dibagi dengan 2. Nah, berapa tuh? 0,8. Ini 0,8 berapa lah? 1,6726 bagi 2, 0,8363.
363 kali dengan 10 pangkat min 27 kg. Nah, udah tuh. Ya udah, berarti bisa kita cari dong ya. I sama dengan 0,8363 kali 10 pangkat min 27 dikalikan dengan yang namanya 0,74 kali dengan 10 pangkat min 10 dipangkatkan dengan 2. Berarti nilai I-nya sendiri itu setara dengan yang namanya, ya langsung aja ya, kalkulator aja ya. Kalau emang ini kalian ngerjainnya 0,74 pangkat 2, intinya nih ya udah oke. 0,74 kalau dipangkatin 2 berapa sih? 0,5476. Oke, jadinya berarti 0,8363 kali dengan 10 pangkat min 27 dikalikan dengan 0,5476 kali dengan 10 pangkat min 20. Ya udah, berarti tinggal hitung aja nih. 0,8363 kali dengan 0,5476 itu adalah 0,458 deh, atau 0,46 deh. 0,46 kali 10 pangkat min 47 47 kilogram kali meter kuadrat. Tapi sayangnya di sini diminta dalam bentuk ya pangkat min 48 berkurang 1, maju 1. Berarti 4,6 kali dengan 10 pangkat min 48 kilogram meter kuadrat. Ya, so mana tuh? Ya, ini jawabannya either kalau enggak yang B, yang D. C sama D udah pasti salah. Ya, A sama C udah pasti salah. Karena B sama C itu adalah sekitar 4,6. Nah, terkait dengan E-nya berapa? Ya udah, berarti tinggal kita cari dong yang B. E-nya nih sama dengan, nah, energi rotasi tingkat pertama kita bilang aja E1. Berarti J kali J tambah 1, ya kan? Ini kan berarti EJ sama dengan J kali J tambah 1 dibagi dengan yang namanya 2I dikalikan dengan H ini per 4pi kuadrat. Oke. So, berarti I1 sama dengan 1 kali 2 kali dengan 6,63 kali 10 pangkat min 34 dibagi dengan yang namanya 2 kali dengan momen inersianya adalah sekitar 4,6 kali dengan 10 pangkat min 48 dikali dengan 4 kali 3,14 kuadrat. Sehingga berarti ini udah pasti ini sama ini udah habis, ya kan? Berarti tinggal kita hitung aja nih, ya kan? Berarti 6,63 terus kemudian di bawahnya dibagi dengan 4,6 kali dengan 4 kali 3,14 kuadrat. Maka jawabannya terkait dengan energinya itu adalah 0,04 kali 10 pangkat. Nah, ini jadinya berapa nih? Min 34 dikurang min 48 berarti min 34 ditambah dengan 48. Jawabannya berapa tuh? 14 ya, 10 pangkat 14 joule. Ingat, ini dalam satuan joule, yang diminta dalam satuan elektron volt. Nah, di mana konversi terkait dengan apa namanya dari joule ke elektron volt itu adalah sebesar sebenarnya ini kalau tergantung ya. Kalau emang misalnya mau mau joule ke elektron volt boleh, atau 1 elektron volt ke joule itu boleh ya, patokannya mana bebas. Nah, kalau misalnya kalau kita patokannya ini intinya gini. 1 joule itu sama dengan sekitar 6,24 kali dengan 10 pangkat 18 elektron volt. Nah, sedangkan kalau kita bikin kebalikannya, 1 elektron volt itu sendiri setara dengan berapa joule? Nah, 1,6 kali dengan 10 pangkat min 19 joule. Nah, tinggal enak nih mau pakai yang mana? Mau pakai yang atas atau yang bawah? Kalau yang pakai atas ya ini tinggal dikali segini. Kalau yang di bawah itu tinggal dibagi dengan yang namanya 1,6 kali 10 pangkat min 19 ya. My bad. Ini ada yang kurang. Apa tuh? Ya, ini lupa dikuadratkan, kan H kuadrat ya. Berarti ini ada salah nih. My bad. Berarti langsung aja ya, berarti 6,63
6,63 kali 10 pangkat min 34 dibagi dengan yang namanya 4,6 kali 10 pangkat min 48 dikali kemudian dikalikan dengan 4 kali dengan 3,14 kuadrat, maka jawabannya adalah sebesar 2,4 kali 10 pangkat min 21. Yaudah, berarti jadinya S1 dalam satuan elektron volt. Ya udah, saya pakai yang atas. Kalau atas kalian tinggal kali segini, kalau yang di bawah kalian bagi segini. Ya, nanti jawabannya sama kok ya. 2,4 kali 10 pangkat min 21 itu dikalikan dengan yang namanya 6,24 dikalikan dengan 10 pangkat 18 elektron volt. Berarti S1-nya sendiri ya udah 2,4 kali dengan yang namanya 6,24, maka jawabannya adalah sebesar 14,976 kali 10 pangkat min 3 elektron volt. Nah, ini artinya kan berarti sama aja kayak 14,976 dibagi dengan 1000 elektron volt. Berarti terkait dengan nilai E-nya sendiri berapa tuh kalau dibagi 1000? Jawabannya adalah sebesar 0,014976 elektron volt. Nah, mana jawaban yang mendekati? Ya, jawaban yang mendekati adalah yang D. So, berarti ya jawaban untuk nomor 6 adalah yang D. Nah, ini bisa jadi berbeda, tapi ini sekitar 0,015 ya efek karena mungkin di sini dilakukan pembulatan. Terus juga di sini nih biasanya ada pakai yang 6,626 atau pakai 6,62 atau pakai 6,63. Ini juga tergantung di sininya gitu. Oke, so kita lanjut ke soal berikutnya. Jadi intinya tahapannya tuh pengerjaannya kurang lebih seperti ini ya. Hati-hati. Ini H kuadrat ya, bukan H doang. Nah, oke, so kita lanjut ya ke soal nomor 7. Nah, untuk soal nomor 7 sendiri hitung energi vibrasi terendah ketika V sama dengan 0 untuk molekul CO yang memiliki konstanta pegas nilai K-nya udah dikasih tahu, untuk massa atom dari C sama O-nya udah dikasih tahu. Jadi terkait dengan massa atau atom ini kita nggak perlu ngitung lagi ya. Oke. So berarti terkait dengan untuk menghitung yang namanya energi, ini kan berarti terendah ya. Nah, jadi terkait dengan energi vibrasi, energi vibrasi itu bisa kita hitung dengan rumus, yaitu adalah V tambah dengan setengah dikalikan dengan yang namanya gitu ya, dikalikan dengan yang namanya H dikalikan dengan yang namanya F0. Oke. Nah, tapi sayangnya kan F0-nya belum ada ya. Gimana tuh cara ngerjainnya? Ya, F0-nya sendiri bisa kita peroleh dengan cara yaitu adalah F0 sama dengan 1/2 pi dikalikan dengan akar kuadrat K dibagi dengan M aksen. Nah, jadi ibarat nih kayak bandul lah ya, kayak pegas. Nah, ya udah, berarti terkait dengan ini berarti 1/2 kali 3,14 dikalikan dengan K. Nah, namun sayangnya M-nya juga M aksennya belum ada. Gimana tuh? Ya cari. M aksennya cari dengan apa? Ya, M aksen sama dengan M1 kali M2 dibagi dengan M1 tambah M2. Nah, ini mungkin saya pindahnya atau saya carinya di sini aja ya. M sama dengan M aksen, M aksen sama dengan M1 kali M2 dibagi dengan M1 tambah M2. Nah, ternyata ada dua kan, C sama O. Ya udah, M1-nya MC 1,99 kali 10 pangkat min 26 dikali dengan 2,66 kali 10 pangkat min 26 dibagi dengan yang namanya 1,99 kali 10 pangkat min 26 tambah 2,66 kali 10 pangkat min 26. Berarti nilai M aksennya sendiri adalah sebesar, ya udah, berarti 1,99 kali dengan 2,66 kemudian dibagi dengan yang namanya segitu. Sebenarnya ini udah bisa langsung kalkulator aja kali ya. Jadi jawabannya tuh sebesar 1,14 kali dengan 10 pangkat min 26 kg ya.
Jadi nilainya tuh kurang lebih segini. Ya udah, kita masukkan. Berarti akar kuadrat daripada nilai K-nya adalah 187 dibagi dengan 1,14 kali 10 pangkat min 26. Ya udah, berarti tinggal kita hitung aja nih, 1/6,28 dikalikan dengan berapa nih hasil akarnya. Ya udah, akar daripada 187 dibagi dengan 1,14 kali 10 pangkat min 26, jawabannya adalah 1,28 kali 10 pangkat 14. Berarti nilai F0-nya adalah 1,28 dibagi dengan 6,28 ya. Adalah sebesar 0,2 ya, sebesar 0,204 deh. 0,204 kali dengan 10 pangkat 14 Hz, atau kurang lebih biar angkanya bagus ya, setara dengan 2,04 kali dengan 10 pangkat 13 Hz. Ya udah, berarti nilai EV-nya karena berhubung V-nya 0, maka berarti 0 tambah dengan setengah kali dengan 6,63 kali 10 pangkat min 34 dikalikan dengan 2,04 kali dengan 10 pangkat 13, maka nilai EV-nya sendiri setara dengan yang namanya setengah dikali dengan berapa nih? 6,63 kali dengan 2,04. Jawabnya adalah 13,52. Ya, 13,52 deh. Kali 10 pangkat ini min 34, ini 13, jadinya berarti min 21 ya. Nah, berarti tinggal EV-nya sendiri adalah 13,52 dibagi dengan 2, 6,76. Nah, 6,76 kali 10 pangkat min 21 apa? Joule. Tapi di sini diminta dalam bentuk ya elektron volt. Ya udah, berarti tinggal kita hitung aja ya. EV sama dengan 6,76 kali 10 pangkat min 21 kali dengan sekitar 6,02 ya tadi harusnya. Ya, 6,2 kali dengan 10 pangkat 18. Berarti nilai EV-nya sendiri adalah sebesar berapa nih? 6,76 kali dengan 6,2, 41,9. Nah, 41,9 kali dengan 10 pangkat min 3 elektron volt. Ya udah, berarti ini sama aja kayak 41,9 dibagi dengan 1000 elektron volt. Berarti nilai energi vibrasinya 41,9 dibagi dengan 1000, itu nilainya adalah sebesar 0,0419 elektron volt, atau sebesar 0,042 ya. Jadi jawaban yang mendekati adalah yang yang C. Walaupun sebenarnya untuk soal nomor 7 ini benar-benar persis dengan contoh soal yang ada di bukunya. Cuma bedanya adalah terkait dengan untuk si siapa di bukunya sendiri itu terkait dengan perbedaan energi vibrasi di antar tingkat. Tingkat yang pertama, tingkat yang kedua, 2 ke 3, 3 ke 4. Nah, jadi bedanya segitu. Cuman kalau misalnya untuk ini kan berarti kita tahu bahwasannya kalau misalnya kita punya 0 di sini V-nya 0, ya kalau misalnya kita punya di sini V-nya 0, apabila V-nya sama dengan 0, maka nilai EV-nya adalah setengah kali H dikalikan dengan F0. Tuh, ya. Oke. Nah, di bukunya kan H kali F0 udah ada tuh sebesar 8,44 kali 10 pangkat min 2 elektron volt. Jadi tinggal kali setengah aja, jawabannya itu segini, ya. Oke, so kita lanjut ke soal terakhir, ke soal nomor 8. Nah, untuk nomor 8 ya, massa 200 Hg raksa sama 35 Cl itu apa sih namanya? Ada transisi dari J ke 1 ke J sama dengan 0. Harusnya ini apa namanya? Transisi itu harusnya dari tingkat yang J-nya ini ke yang lebih tinggi. Terus kemudian ditanyakan bahwasannya jarak internuklir itu yang ditanya. Nah, berarti kan ini yang ditanya R-nya ya. Oke, jadi terkait dengan R, ada hubungan dengan apa? Ya, terkait dengan momen inersia. Yang dimana momen inersianya adalah M akson dikalikan dengan yang namanya R kuadrat. Tapi di sini ada masalah yang muncul. Yang pertama adalah M aksonnya belum ada. Nah, gimana tuh? Ya udah cari dulu M aksonnya.
M aksen sama dengan M1 dikalikan dengan M2 per M1 ditambahkan dengan M2. Maka nilai M aksennya sendiri setara dengan yang namanya 3,32 kali 10 pangkat min 25 dikalikan dengan 5,81 kali 10 pangkat min 26 dibagi dengan yang namanya 3,32 kali 10 pangkat min 25 ditambahkan dengan 5,81 kali 10 pangkat min 26. Maka nilai M aksennya sendiri jawabannya adalah sebesar berapa? 3,32 kali dengan 10 pangkat min 25 dikali dengan 5,81 kali dengan 10 pangkat min 26 dibagi dengan 3,32 kali 10 pangkat min 25 ditambah dengan 5,81 dikali 10 pangkat min 26. Maka jawabannya sebesar 4,94. 4,94 kali dengan 10 pangkat min 26 kg. Oke, untuk M aksennya udah aman nih. Nah, tapi terkait dengan I-nya itu belum aman ya. So berarti kita harus cari dulu. Nah, di mana hubungannya itu adalah terkait dengan delta E sama dengan gitu ya. Ini kan berarti E0 dikurangkan dengan E1 ya. Karena kan dari 0 ke 1. Namun kita tahu bahwasannya apa? Ya, E-nya ini kita juga belum ada. Nah, kita bisa menggunakan pendekatan yang dimana ini kan memancarkan foton nih, ada panjang gelombang lah kita ibarat kata tuh, ini lambdanya. Ya, berarti E sama dengan H kali C per lambda. Nah, nilai E-nya sendiri adalah sebesar 6,63 kali 10 pangkat min 34 kali 3 kali 10 pangkat 8 dibagi dengan yang namanya 4,4 kali 10 pangkat min 2. Nah, berarti nilai E-nya sendiri itu adalah sebesar 6,63 dikali dengan 3 kemudian dibagi dengan 4,4, jawabannya adalah sekitar 4,5. Nah, dikalikan dengan 10 pangkat ini berarti min 26 dikurang min 2 jadinya min 24 ya, min 24 joule. Nah, ya udah, berarti untuk E0-nya sendiri ya tadi seperti pakai rumus EJ ya. Berarti EJ sama dengan J kali J tambah 1 gitu kan. Nah, yaudah, berarti kalau mau nggak mau kita tulis cari dulu nih terkait dengan E0 sama E1-nya. E0 sama dengan 0 kali 0 tambah 1 dibagi dengan yang namanya 2i dikalikan dengan yang namanya H kuadrat dibagi dengan ini 4pi kuadrat. Nah, berarti jadinya untuk E0-nya sendiri itu setara dengan yang namanya ya hasilnya 0 ya. Nah, terus untuk S1 artinya berarti 1 kali 1 tambah 1 kali dengan H kuadrat dibagi dengan yang namanya 2i kali 4pi kuadrat. Berarti nilai S1-nya sendiri setara dengan yang namanya 2 kali dengan H kuadrat per 2i kali 4pi kuadrat. So, ini bisa kita coret nih sama-sama dibagi 2. Berarti nilai E-nya sendiri untuk nilai S1 adalah sebesar H kuadrat per I kali 4pi kuadrat. Ya udah, berarti tinggal kita hitung aja nih. Oke, berarti oh ya sebenarnya berarti kalau kayak gini H kali C per lambda. Oh ya, kenapa nggak langsung masukin aja ya? Kan ini kan berupa persamaan nih. Ya daripada kebanyakan nulis ini, berarti ini H kali C per lambda sama dengan 0 dikurangkan dengan H kuadrat per I kali 4pi kuadrat. Nah, yang dicari adalah kan terkait dengan yang namanya R ya. Nah, R nih, kita nyari I nih. Ya udah, kita bisa nyari I dari sini. Nah, ini sama-sama dibagi H. Coret. Belum. H kali C per lambda sama dengan min H kuadrat per I kali 4pi kuadrat. So, tinggal kita coret, sama-sama kita bagi H. Berarti tinggal kita masukkan 3 kali 10 pangkat 8 dibagi dengan yang namanya 4,4 kali dengan 10 pangkat min 2 sama dengan min 6,63 kali 10 pangkat min 34 dibagi dengan I dikalikan dengan 4 kali 3,14 kuadrat. So, berarti untuk mencari nilai I-nya ini, atau ini kita hitung dulu aja ya. 3 dibagi dengan 4,4 adalah sebesar 0,68.
0,68 kali dengan 10 pangkat 10, ini per min per berapa nih? 6,63 dibagi dengan yang namanya 4 kali dengan 3,14 kuadrat. Jawabannya adalah 0,17 ya. 0,17 kali dengan 10 pangkat min 34, ini I. Berarti nilai I-nya sendiri adalah sebesar minus 0,17. Nah, itu jadi sebenarnya menandakan bahwasanya itu terjadi perubahan energi, atau terjadi intinya serah terima lah ibarat kata. Jadi untuk mencari nilai I-nya kita pakai nilai yang positif saja. 0,17 kali 10 pangkat min 34 dibagi dengan 0,68 kali dengan 10 pangkat 10. Nah, ya udah, berarti nilai I-nya sendiri adalah ini harusnya 1/4 ya, alias 0,25. 0,68. Ya. Oke. 0,25 kali dengan 10 pangkat min 24. Nah, ini kilogram meter kuadrat. Ya udah, so kita udah punya informasi nih. M-nya segini. Ya kan? Terus kita juga punya informasi nilai I-nya segini. Ya udah, berarti langsunglah kita cari terkait dengan I-nya. R-nya, yaitu dengan cara I sama dengan M aksen kali R kuadrat. I-nya sebesar 0,25 kali 10 pangkat min 24 sama dengan 4,94 kali 10 pangkat min 26 sama dikali dengan R kuadrat. Berarti nilai R kuadratnya sendiri sama dengan 0,25 kali 10 pangkat min 24 dibagi dengan yang namanya 4,94 alias berarti mendekati 5 lah gitu ibarat kata tuh. 10 pangkat min 26 berarti nilai R kuadratnya sendiri itu setara dengan yang namanya langsung aja ya, R sama dengan akar kuadrat dari 0,25 kali 10 pangkat min 24 per 4,94 kali dengan 10 pangkat min 26. Berarti nilai R-nya sendiri itu berapa? Ya udah, langsunglah kita kalkulator aja. 0,25 kali dengan 10 pangkat min 24 dibagi dengan 4,94 kali dengan 10 pangkat min 26. Jawabannya adalah sekitar 2,25 meter. Nah, bagaimana dengan jawabannya? Ya, jawabannya nggak ada. Kenapa? Kalau diperhatikan jelas banget bahwasanya ini ya angkanya kecil. Masa ini cukup besar dibandingkan sama Armstrong. Jadi sebenarnya masa fotonnya terkait dengan lambdanya tuh sebesar ini sih, gitu kan? Panjang gelombangnya segini kan nggak masuk akal. Panjang gelombang foton itu 10 pangkat min berapa? Bukan 10 pangkat min 2 doang, bisa 10 pangkat min 6, 10 pangkat min 7, 10 pangkat min 8, yang dimana jauh banget kecilnya gitu dibandingin sama 4,4 cm ini. Jadi kemungkinan besar karena ada problem di sini nih, terutama ini satuan. Karena kalau kita lihat angkanya udah persis tuh 22 sekian. Ya kan mirip kan, 2,23, 22, 22, 22, 22. Seperti itu. Jadi kemungkinan besar ini ada salah yang namanya satuan di sini. Cuman saya nggak bisa predik kira-kira bakal diubah jadi apa. Apakah mungkin Armstrong, apakah mungkin nanometer, atau mungkin mikrometer, I don't know gitu. Jadi intinya nomor 8 ini karena ada mistype di soal satuannya, angkanya udah pas, tapi ternyata alhasil mempengaruhi satuan yang ada di sini. Tapi kalau misalnya kita anggap oke, satuannya kita anggap kan ini sama semua, ya kan? Ya udah, karena satuannya sama semua, kita anggap ini kita ganti jadi meter, maka jawabannya adalah 2,25. Ya, jawaban yang mendekati adalah yang A, seperti itu. Ya. Oke, jadi soalnya gini, kalau misalnya emang ngaruh ke satuan, itu kan pasti ngaruhnya ke 10 pangkatnya. Depannya ini jarang banget berpengaruh. Jadi makanya jawabannya yang lebih dekat atau yang mendekati adalah yang A. Oke, so segitu aja yang bisa saya sampaikan untuk pembahasan modul kelima. Untuk fisika umum 2 dan
Saya ucapkan terima kasih yang sudah menonton video ini, dan jangan lupa untuk di like, di share, di subscribe channelnya jika bermanfaat, dan thanks juga yang sudah donasi di saweria.co dan scan barcode kirisnya untuk membantu perkembangan channel ini secara finansial. Dan saya pamit. Sebelum pamit, jika ada kekurangan atau pertanyaan, langsung saja di chat di kolom komentar. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the next video. Bye bye.